Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasus tersebut berkaitan dengan proyek batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Namun hingga kini Febri belum juga ditahan. Lalu mengapa seorang tersangka tidak langsung ditahan? Pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono mengatakan, Kejaksaan Agung baru menerima pelimpahan administrasi perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. Artinya proses penanganan perkara di Kejaksaan Agung baru dimulai. Seluruh berkas perkara, berita acara pemeriksaan, alat bukti hingga barang bukti akan dipelajari terlebih dahulu sebelum dilakukan gelar perkara bersama penyidik Kortas Tipikor. Karena itu, Kejaksaan Agung belum melakukan pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah. Rudi mengatakan penyidik masih harus mempelajari seluruh dokumen yang dilimpahkan Polri untuk memastikan unsur material dalam perkara tersebut. Setelah proses itu selesai, barulah penyidikan akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku. Sejauh ini, Kejaksaan Agung juga belum menjelaskan secara rinci dugaan peran Febri dalam 3 perkara tersebut karena masih menunggu hasil pendalaman penyidikan. Untuk pemeriksaan sudah belum Pak? Sudah diperiksa belum sejauh ini? Bahkan dimulai. Baru apa nih? Iya. Nah, teknisnya kan baru hari ini kita terima, kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, ya, terkait dengan struktur materialnya bersama-sama ke Kortas Tipikor. Selain belum diperiksa dan ditahan, Kejaksaan Agung juga mengaku belum mengetahui keberadaan Febri Adriansyah usai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus. Menurut Rudi, pihaknya masih fokus pada proses transisi sehingga belum memperoleh informasi apakah Febri masih berada di rumah dinas atau telah berada di lokasi lain. Jadi Pak Febri di mana Pak? Sekarang posisinya? Apa di rumah dinas masih yang di Saya belum tahu, karena ini kan masih sibuk kita di. Tapi sudah dapat pengawalan dari Kejaksaan untuk status Pak Febri itu? Maksudnya di Kejaksaannya sudah? Kenapa? Pak Febri-nya sudah mendapat pengawalan kan sudah ditetapkan tadi sebagai tersangka. Berarti ini bagaimana Pak? Saya belum ada informasi itu. Sementara itu, pantauan di rumah Febri di Jakarta Selatan pada Minggu 12 Juli 2026 juga menunjukkan tidak ada aktivitas yang mencolok. Gerbang rumah tertutup rapat dan anggota TNI yang sebelumnya sempat berjaga di lokasi juga sudah tidak terlihat. Meski demikian, Kejaksaan Agung memastikan proses hukum akan berjalan secara profesional. Rudi menegaskan koordinasi dengan Kortas Tipikor Polri tetap dilakukan agar penanganan perkara berjalan secara sinergis. Apakah Kejaksaan atau Jampitsus nanti juga akan membantu Kortas dalam mengusut peran Pak Febri dalam kasus ini? Oh iya, kita akan memastikan profesionalisme dalam perkara itu. Makanya kita sampaikan tadi dengan pelimpahan tidak begitu lepas, tapi kita tetap sinergi dengan
pelimpahan ini tidak hanya soal sosok jaksanya kan, tapi seluruh perkara 3 itu kan Pak? Iya, informasinya seperti itu. Nah, anotasinya mau kita terima. Bentuk sinergitasnya nanti apa nih Pak untuk kejaksaan Pak ke depan Pak? Ya tadi Dalam kasus ini. inventarisasi alat bukti, barang bukti, sinergitas untuk memastikan penanganan perkara ini betul-betul profesional, menunjukkan sesuai kita salah, sehingga ada kepastian. Semua bentuk masih di Polda Pak? Iya. Pak, Pak, Bapak ada ada pesan untuk arahan dari jaksa. Jaksa Agung terkait kasus ini mungkin kepada Bapak selaku PLT Jampitsus. Ya ditangani secara profesional. Dan ini bukan hanya perkara ini, semua perkara harus ditangani profesional. Agar lebih bermanfaat untuk hukum, tetapi juga harus lebih humanis karena menunjukkan asas praduga tak bersalah. Apakah turut akan menjadi evaluasi internal Pak? Bapak juga selaku jaksa. Itu nanti Pengawasan. sementara cukup ya, mohon maaf sekali. Di sisi lain, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menilai pelimpahan 3 kasus yang menjerat Febri Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung tak bisa dilepaskan dari kesan adanya friksi politik. Meski begitu, Mahfud meminta perkara tersebut tidak dipolitisasi. Menurutnya, selama penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, proses hukum harus tetap berjalan. Mahfud juga menegaskan, keadilan harus ditegakkan dan perkara tersebut harus ditindak secara tegas tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik apapun. Itu tidak bisa dihindari kesan itu. Bahkan katanya bukan kesan, itu kesimpulan bahwa ini memang ada friksi politik. Tapi terlepas dari itu, friksi politik atau friksi apapun, kalau memang itu untuk penegakan hukum dan ada alat bukti atau barang bukti yang sudah dimiliki ketika polisi menetapkan tersangka, menurut saya bagus sekali, cepat itu, gitu. Saya kira yang dilajukan oleh Polri itu sudah sulit akan dianulir oleh kejaksaan. Kekhawatiran orang kan, loh ini nanti kan diserahkan kejaksaan P21-nya. Memang iya harus begitu hukumnya. Begitu tersangka nanti ke sana. Tetapi menurut saya Polri juga tidak akan terlalu gegabah. Dia bekerja sudah cukup lama menurut saya. Karena isu ini kan udah lama sebenarnya kita dengar. Sehingga polisi juga bekerjanya udah lama. Oleh sebab itu kita setuju, jangan dipolitisir, tetapi seumpama politis itu terpaksa terjadi, jangan mempengaruhi proses hukum. Keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan tuh ya artinya ya harus ditindak tegas meskipun dia punya backing politik tertentu. Nah itu artinya jangan dipolitisir. Pokoknya keadilan harus ditegakkan. Gitu.